حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita semuanya di Jumat siang yang penuh berkah ini bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah setelah ini dan mendengarkan khutbah mengenai penyampaian mengenai untuk mengingatkan kita mengenai pentingnya memperdalam ilmu agama. Dalam kesempatan di Jumat siang yang penuh berkah ini insyaallah kami akan menyampaikan materi mengenai kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah untuk mengagungkan kemuliaannya. Allah yang Maha Agung wajib diagungkan. Namun ada beberapa perkataan atau doa yang sangat dilarang demi mengagungkan kemuliaannya. Terdapat beberapa hadis yang melarangnya. Yang pertama, diantaranya adalah
assalamu ala Allah, salam kepada Allah. Karena salam merupakan doa keselamatan dari keburukan bagi siapa yang ia diucapkan kepadanya. Dan hal ini diminta dari Allah, bukan diharapkan bagi Allah. Doa keselamatan dipanjatkan kepada Allah dan bukan didoakan demikian. Karena Allah Maha Kaya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah adalah Maha Selamat dari segala cacat dan aib, pemberi keselamatan dan sumber segalanya. Dia, Allah, adalah As-Salam, dan keselamatan adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam As-Sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, idza kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu 'ala Allahi min 'ibadihi, assalamu 'ala fulani wa fulani. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu 'ala Allah fa inna Allaha huwas salam. Dulu pernah para sahabat, bila kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, kami para sahabat mengucapkan assalamu 'ala Allah min 'ibadihi, salam kepada Allah dari hamba-hambanya. Assalamu 'ala fulani wa fulan, salam kepada fulan dan fulan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, jangan mengucapkan salam kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah As-Salam yang memberikan keselamatan. Al-Bukhari 831 dan Muslim 402. Imam Ibnu Qayyim berkata, As-Salam adalah masdar. Ia termasuk kata doa atau kalimat doa, mengandung pengabaran dan permohonan. Sisi pengabarannya tidak bertentangan dengan sisi permohonannya. Ia adalah makna as-salam yang diminta dalam doa tahiyat yang biasa kita lantunkan saat kita sholat. Masih kata Ibnu Qayyim, karena keadaannya adalah keadaan memohon keselamatan yang merupakan sesuatu yang paling penting bagi seseorang, maka dalam memintanya digunakan salah satu nama Allah, yaitu As-Salam, yang keselamatan diminta darinya. Maka kata As-Salam mengandung dua makna. Yang pertama, zikrullah, atau menyebut nama Allah dan memohon keselamatan, dan inilah maksud orang yang mengucapkannya. Terdapat dalam Bada'i Al-Fawaid jilid 2 158 sampai 165. Yang kedua adalah, di antara kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah adalah, ya Allah, ampunilah aku bila Engkau berkehendak. Memohon sesuatu kepada Allah tidak digantungkan kepada kehendaknya, akan tetapi diucapkan dengan kalimat yang pasti. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulu ahadakum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma hamni in syi'ta, la ya'zimil mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Yang artinya, janganlah seseorang dari kalian berkata, ya Allah, ampunilah aku bila Engkau berkehendak, rahmatilah aku bila Engkau berkehendak. Hendaknya dia memastikan permohonan, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat atau mampu memaksa Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhari 6339. Namun dalam riwayat Muslim terdapat hadis yang berbunyi, wal yu'azzimir raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tah. Ya, artinya hendaknya dia membesarkan keinginan, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Muslim 2679. Larangan ini karena dua pertimbangan. Yang pertama, tidak ada yang dapat memaksa Allah untuk berbuat, karena Allah melakukan apa yang dia ingin. Tidak sama dengan hamba atau makhluk yang mungkin berbuat sesuatu padahal dia tidak ingin.
Dia melakukan karena takut atau berharap dari seseorang. Namun Allah tidak demikian. Yang kedua, menggantungkan permohonan kepada kehendak Allah menunjukkan kemalasan dan sedikitnya semangat dalam berdoa. Bila terwujud atau bila tidak, maka dia tidak membutuhkannya. Ini mengisyaratkan bahwa pengucapannya tidak membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun, dalam riwayat Muslim terkandung perintah membesarkan harapan karena Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang Dia berikan, yakni tidak ada sesuatu pun yang besar dan sulit bagi Allah. Di sisinya, Ia tidak besar. Sekalipun menurut makhluk sesuatu itu besar. Hal itu karena kesempurnaan karunia Allah, kemurahan Allah, dan luasnya kekayaan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hal-hal yang besar. Tidak ada sesuatu yang dapat melemahkannya. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Orang surah Yasin 82. Larangan yang ketiga di antaranya adalah kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah Azza wa Jal adalah bersumpah atas Allah dalam konteks menutup kemungkinan baginya untuk melakukan kebaikan. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW menuturkan bahwa seorang laki-laki berkata, "Wallahi la yaghfirullahi li fulani." Faqala Allah, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulani fa innani qad ghafartu li fulani wa ahbadtu amalak." Demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Maka Allah berfirman, siapa yang berani bersumpah atasku bahwa aku tidak mengampuni fulan, sesungguhnya aku mengampuninya dan membatalkan amalmu. Diriwayatkan oleh Muslim. Orang tersebut tidak santun kepada Allah dan dia berani memvonisnya atau memvonis Allah dan berani memastikan bahwa Allah tidak mengampuni pelaku dosa. Orang tersebut telah menghukum Allah ini karena kejahilannya atau kebodohannya terhadap kedudukan rububiyah atau tauhid rububiyah dan tertipunya oleh diri dan amalnya. Terlalu percaya diri, perhatikan, percaya diri tidak cukup begitu baik, yang mana akibatnya dia diperlakukan tidak sesuai dengan harapannya. Pelaku dosa justru diampuni karenanya, sedangkan dia sendiri amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata buruk ini terucap olehnya padahal dia adalah ahli ibadah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Takallama bi kalimatin au baqat dunya huwa akhirah." Dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Abu Dawud 4901. Tentu dalam beberapa hadis yang kami sebutkan di atas terkandung dalil wajibnya bersikap santun kepada Allah dalam perkataan dan perbuatan. Tidak boleh manja di depan Allah, terlalu percaya diri dan merendahkan orang lain. Haram bersumpah atas Allah bila dalam konteks membatasinya untuk berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya. Itu adalah beberapa kalimat yang kita dilarang untuk mengucapkannya selama kita berdoa. Semoga kita bisa mengamalkannya dan sebarkan kepada sesama saudara kita yang belum mengetahui mengenai hal tersebut. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd.
Sidang Jumat yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati Allah. Di khutbah pertama kami telah menjelaskan mengenai tentang kewajiban berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata, menjauhi kata-kata yang tidak santun kepada Allah karena ia mengurangi akidah, mencederai tauhid. Maka tidak boleh yang pertama mengucapkan assalamu ala Allah atau salam kepada Allah karena Allah adalah assalam. Karena salam kepada seseorang merupakan doa untuknya agar selamat. Dan Allah dimintai, bukan didoakan. Tentu Allah berbeda dengan makhluk. Tidak ada yang bisa memaksanya. Yang kedua, tidak boleh mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku bila Engkau berkehendak. Karena tentu tidak ada yang bisa memaksanya. Yang ketiga, doa harus terucap dengan sekalian pasti, bukan tergantung kepada kehendak Allah, karena Allah melakukan apa yang dikehendaki. Yang ketiga, membatasi Allah tentu dilarang, karena tidak ada yang bisa membatasi Allah. Itu bisa mencederai tauhid rububiyah kita, yang mana merupakan salah satu pondasi dalam kita bertauhid dalam beragama ini. Semua ini menegaskan bagi seorang muslim kewajibannya belajar akidah, mengetahui apa yang meluruskan dan membengkokkannya, agar dia mengetahui agamanya, serta agar tidak terjerumus ke dalam larangan tanpa menyadarinya. Semoga Allah membimbing kita kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, dan kita bisa masuk surga tanpa dihisab, yang mana kita bisa terhindarkan dari panasnya api neraka. Mari kita berdoa supaya kita bisa mengamalkan apa yang telah kami sampaikan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wa wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La